Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Kali ini kita jumpa di video pembelajaran tematik. Ustazah harapkan anak-anak ustazah terus semangat dan dalam keadaan sehat. Semoga Allah mudahkan anak-anak ustazah untuk memahami pelajaran yang ustazah sampaikan, baik ustazah Suci maupun dengan ustaz dan ustazah yang lainnya. Mohon setiap video pembelajaran itu dikerjakan latihannya agar anak ustazah dapat mengetahui anak ustazah sudah paham atau belum apa materi yang disampaikan. Kemudian ditulis kembali ke dalam catatan supaya ketika akan melaksanakan ujian anak-anak ustazah tidak perlu mengulang video kecuali bagian yang masih kurang dimengerti. Berhubung sebentar lagi kita akan mengikuti ujian tengah semester, ustazah harap anak ustazah mengulang kembali pelajarannya. Nah, bagian pelajaran yang tidak mengerti tinggal dicari video pembelajarannya atau menghubungi ustaz dan ustazahnya. Ustazah harap anak ustazah semangat apa yang ustazah sampaikan ini dilaksanakan. Jadi dapat mengikuti ujian dengan baik dan nanti menjawab pertanyaan ataupun soalnya dengan baik dan benar, mendapatkan nilai yang tertinggi. Amin amin ya robbal alamin. Ustazah harap anak ustazah selalu semangat dalam menuntut ilmu, baik ilmu dunia dan akhirat, terutama ilmu akhirat. Seperti ketika ustaz dan ustazahnya menelpon untuk tasin, nah itu didengarkan agar ada perubahan ke arah yang lebih baik, bacaan kita, hafalan kita semakin baik karena nanti bacaan yang akan dibawa ke dalam sholat. Betapa pentingnya ilmu seperti yang ada dalam sebuah hadis yang berbunyi thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Setiap muslim itu wajib menuntut ilmu dan menuntut ilmu syar'i salah satu jalan pintas menuju surga. Oke, ustazah harap anak ustazah bisa menulis kembali dan menyimak video pembelajaran ini sampai selesai dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dibaca terlebih dahulu soalnya dengan teliti sehingga bisa menjawab dengan baik dan benar. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari Ustazah Suci. Assalamualaikum. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik tema A tentang sendi gerak. Jadi sebelumnya kan kita sudah belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Alat gerak itu ada tulang dan otot. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran tentang sendi gerak. Karena tulang kita dapat bergerak karena adanya bantuan dari sendi. Lalu, apa itu sendi? Mari kita cari tahu. Sendi adalah tempat pertemuan antara beberapa tulang. Sendi adalah tempat pertemuan antara beberapa tulang. Nah, kita akan mempelajari lebih banyak lagi tentang jenis-jenis sendi atau macam-macam sendi yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa kita harus mempelajarinya? Agar kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Allah sudah lengkapi kita begitu banyak anggota di dalam tubuh kita ini, banyak sekali yang kita harus syukuri. Nah, karena dengan adanya otot, adanya sendi, kita bisa berjalan, membuka pintu, membawa Al-Quran, membuka Al-Quran. Nah, ini manfaatnya dari adanya otot dan sendi ini. Yuk kita cari tahu lebih lanjut lagi mengenai sendi gerak yang ada di tubuh kita. Apa saja sendi gerak pada manusia? Nah, pastikan anak ustazah menonton video ini sampai selesai. Mari kita cari tahu. Simak videonya sampai selesai ya. 5 macam sendi gerak. Nah, apa aja itu? Ayo kita perhatikan gambar yang ada. Ada sendi peluru. Nah, coba dilihat panahnya. Ada di manakah sendi peluru itu? Kemudian ada sendi geser, ada sendi pelana, sendi engsel, dan sendi putar. Zah, ada sendi gerak, apa ada yang namanya sendi mati? Ya,
Sendi mati ini sendinya tidak melakukan pergerakan, tidak dapat melakukan pergerakan. Adanya di tulang tengkorak, di tulang kepala ya. Itu penghubungnya sendi mati. Dia tidak dapat melakukan gerakan. Yuk kita lanjut ke pelajaran kita tentang sendi gerak. Sendi gerak. Yang pertama kita lihat sendi putar. Contohnya antara tulang lengan atas dan tulang hasta dan tulang pengupil. Jadi di antaranya itu ada sendi putar. Lalu antara tulang kepala atau tengkorak dengan tulang leher atau tulang atlas. Selain sendi putar, ada sendi pelana. Contohnya pada ruas ibu jari. Kemudian ada sendi peluru. Contohnya atau terdapat pada tulang gelang panggul dan tulang paha. Selain itu ada sendi engsel. Nah, ini antara tulang paha dengan tulang kering dan tulang betis. Ada terakhir sendi geser, yaitu pada tulang pergelangan kaki. Yuk kita simpulkan dari gambar yang kita jelaskan tadi. Nah, ini Ustazah sudah tuliskan ke dalam tabel agar memudahkan anak Ustazah untuk menulisnya ke dalam catatan. Pertama, sendi engsel. Sendi ini gerakannya satu arah seperti pintu. Jadi kalau kita buka pintu gimana? Nah, cuman satu arah. Jadi gerakan satu arah seperti pintu. Dan ini contohnya, sendi pada siku dan lutut. Ada sendi peluru, gerakannya ke segala arah. Sendi lengan atas dan gelang bahu, tulang paha dan panggul. Kemudian sendi putar. Sendi ini gerakannya berputar. Tulang atlas dan tulang tengkorak. Tulang atlas ini berada di pangkal leher, ya, tulang leher. Tulang hasta dan pengupil. Sendi pelana memungkinkan gerakan kedua arah. Contohnya sendi pada ibu jari dan jari lain pada telapak tangan. Sendi geser. Sendi yang gerakannya hanya menggeser antara tulang pergelangan antar tulang selangkah. Oke, ini mungkin contohnya bisa ditambahkan lagi dengan contoh pada gambar tadi. Nah, ini sudah Ustazah ringkas lebih gampang untuk memahaminya. Coba kita ulangi lagi. Nah, yang perlu sangat dihafal itu adalah atau yang sangat perlu diingat perbedaan dari kelima sendi ini. Yuk kita sama-sama mencari perbedaannya. Sendi engsel gerakan satu arah. Sendi peluru gerakannya ke segala arah. Sendi putar ini sendinya bergeraknya bisa berputar. Ini mengakibatkan salah satu tulang dapat berputar. Sendi pelana gerakannya dua arah atau kedua arah. Sendi geser gerakannya hanya menggeser. Engsel satu arah, peluru ke segala arah, putar sendinya berputar. Sendi pelana kedua arah, sendi geser hanya dapat melakukan gerakan berupa menggeser. Jadi nampaklah perbedaan dari setiap sendi tersebut. Nah, dari penjelasan tadi semoga menambah rasa syukur anak-anak Ustazah terhadap nikmat yang Allah berikan. Sudah kita lihat di dalam tubuh kita ada tulang yang tersusun rapi dan begitu banyak. Lalu Allah sertai lagi dengan otot agar dapat bergerak. Lalu supaya tak copot, supaya tulang-tulangnya itu bisa bekerja dengan baik, bisa melakukan suatu gerakan, maka Allah tambah lagi antar tulang itu diberi sendi. Kalau kita sudah tahu, kita harus bersyukur. Lalu bagaimana Ustazah Ana bersyukur? Nah, Allah memberikan anggota gerak ini agar antum bisa melakukan aktivitas atau melakukan sesuatu yang baik, bukan perkara yang sia-sia. Maka manfaatkanlah apa yang Allah pinjamkan kepada antum untuk bisa dijaga dan dirawat dan melakukan hal-hal yang Allah ridhoi, bukan perkara sia-sia. Misalnya nih, perkara sia-sia main TikTok sambil
bernyanyi, berjoget, itu kan melakukan gerakan menggunakan anggota tubuh yang Allah pinjamkan. Tapi itu bukan perkara yang Allah ridhoi, itu adalah perkara sia-sia dan yang tidak disenangi, yang tidak disukai oleh Allah. Nah, jadi anak ustazah harus menjaganya dengan baik, bersyukur, alhamdulillah, dan lakukanlah yang Allah ridhoi. Oton ini memungkinkan anak ustazah melakukan semua kegiatannya. Tentunya lakukanlah kegiatan yang Allah ridhoi, seperti membaca Al-Quran, bersepeda untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Oke, ustazah harap anak ustazah sudah menulisnya dan mendengarkan apa yang ustazah Suci sampaikan. Ini latihannya, tulis dulu di buku latihan atau catatan agar anak ustazah bisa memudahkan anak ustazah untuk membaca kembali catatannya. Terus memudahkan anak ustazah juga menjawab Google Form-nya. Latihannya ini nanti sebagai acuan menjawab soal yang ada di Google Form. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak ustazah sudah menyaksikan video pembelajaran dari Ustazah Suci. Ustazah harapkan anak-anak ustazah, baik video ustazah maupun ustazah yang lain, itu disimak sampai selesai dan diperhatikan, dicatat, dan dikerjakan latihannya dengan baik. Apalagi ustazah lihat ketika menyelesaikan soal itu sering terkecoh atau sering tidak memperhatikan bagian kecuali atau bukannya. Karena kita sebentar lagi mau ujian atau penilaian tengah semester, ustazah harap dari sekarang sudah mulai melatih dirinya untuk lebih teliti membaca soal. Semoga bertambahnya ilmu, bertambahnya takwa dan iman antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustazah minta maaf jika ada kata-kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.